Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Oke, pada kesempatan kali ini ya, sebelumnya saya ucapkan selamat datang di channel Dr. Gahul. Ya, sebelum menonton konten pada kali ini, minta tolong ya guys, ya biar konten ini nanti bisa berkembang ya, nanti minta tolong dengan subscribe, jangan lupa di like juga, boleh nanti di komen kali aja ada request konten-konten berikutnya yang lebih menarik, dan jangan lupa di share ke kawan-kawan. Oke, jadi kali ini kita akan ngobrol ya. Jadi ini sekedar sharing aja buat kawan-kawan semua. Jadi kali ini saya cuma mau sharing tentang masalah gangguan pendengaran ya. Kuping nih. Kita bahas masalah kuping nih hari ini. Ya, secara garis besar kawan-kawan cukup tahu 5 penyakit secara garis besar yang bisa membuat pendengaran kita terganggu ya. Artinya terganggu adalah pendengaran itu bisa berkurang, tapi apabila nanti dengan pengobatan yang tepat dan adekuat bisa kembali seperti sedia kala, maupun terjadi gangguan permanen atau tuli. Oke guys. Oke, saya rasa kawan-kawan semua sering kali dengar ada sumbatan kotoran di telinga, atau orang bilang jorok lah ya kan. Jadi kita punya telinga ya, dari luar yang nampak kan cuma daun telinganya aja ya. Tapi di situ ada liang telinga guys. Liang telinga itu kurang lebih panjangnya sekitar 2-3 cm aja. Jadi dan liang telinga sepanjang itu dibagi 2 bagian ya, 1/3 liang telinga luar dan 2/3 liang telinga dalam. Nah, kotoran itu memang ada kelenjar yang memproduksinya itu di bagian 1/3 liang telinga luar ya. Jadi semua orang, baik anak, remaja, dewasa, orang tua itu akan memiliki produksi kotoran. Nah, pada kasus tertentu yang produksi kotorannya itu berlebihan, itu akan menyumbat liang telinga. Sehingga kalau liang telinganya tersumbat, udah pasti guys, pendengaran pasti berkurang. Ya. Kebanyakan orang punya kebiasaan membersihkan telinga, tetapi kalau caranya kurang tepat ya, kotoran yang ada di 1/3 liang telinga luar ini bisa aja kedorong ke dalam. Nah, kasus yang sering terjadi yang datang ke tempat kita itu akan seperti itu. Sehingga solusinya mudah aja, kotorannya dikeluarkan dengan beberapa teknik tertentu, tergantung konsistensi kotorannya. Ada yang lunak, ada yang keras ya. Tekniknya nanti ada beberapa. Nanti kita bisa obrolin di lain kesempatan untuk lebih lengkapnya ya. Yang pertama ingat ya, gangguan pendengaran yang pertama disebabkan oleh sumbatan kotoran yang ada di liang telinga. Oke ya. Sekarang yang kedua. Oke. Yang kedua, kita lihat lagi nih di gambar nih. Gambar ini kita lihat ya, setelah ada liang telinga itu ada gendang telinga ya guys. Gendang telinga ini dalamnya itu ada satu ruangan. Ruangan itu salah satunya ada isinya apa? Isinya ada beberapa tulang pendengaran, ada 3 tulang pendengaran. Di mana ruangan ini ada saluran guys. Saluran ini Nah, saluran ini tadi ini akan menuju ke belakang hidung, sehingga telinga, hidung, tenggorok itu akan menjadi satu kesatuan atau satu saluran. Sehingga pada kasus tertentu yang paling sering terjadi pada anak yang batuk pilek apabila tidak tertangani dengan segera, itu
kuman bisa lari ke mana? Ke telinga bagian tengah. Jadi kasus-kasus ini kalau kita sebut namanya otitis media atau infeksi pada telinga bagian tengah, ya. Nanti lebih detailnya ada akut, ada kronis, ada lain sebagainya. Tapi intinya kasus-kasus seperti ini bisa terjadi pada anak maupun dewasa, bahkan orang tua sekalipun, ya. Mungkin pada saat kecil pernah mengalami infeksi, ya. Salah satu tanda atau gejalanya yang paling sering dan sebenarnya itu terlambat untuk datang berobat ke dokter THT, ya, itu adalah pernah dengar istilah congek kan, ya kan? Congek itu adanya cairan yang keluar dari telinga, ya. Kalau orang awam nggak tahu itu cairan itu keluar dari mana. Yang jelas telinganya keluar cairan. Jadi kalau kita boleh sharing sedikit bahwa cairan yang keluar yang warnanya bisa kuning dan berbau itu bisa diakibatkan oleh adanya infeksi di telinga bagian tengah atau otitis media tadi. Sehingga kalau ada keluar cairan dari telinga sudah dipastikan gendang telinganya bolong, guys. Tapi nggak usah khawatir. Kalau memang itu terjadi, ya saran saya segera diberikan pengobatan secara tepat dan tuntas. Kalau nggak tuntas, nanti bolongnya gendang telinga bisa permanen. Kalau permanen, nanti akan bisa terjadi kasus infeksi yang berulang, yang dalam waktu yang panjang nanti akan terjadi gangguan pendengaran atau penurunan fungsi pendengaran. Oke, udah 2 ya. Ingat, yang pertama sumbatan kotoran pada liang telinga, yang kedua infeksi pada telinga bagian tengah atau otitis media. Oke ya. Nah, yang ketiga dan ini pasti cukup familiar ya. Kawan-kawan semua pasti kan ada punya saudara atau keluarga yang usianya lanjut, ya kan? Ya, salah satu gangguan pendengaran itu disebabkan oleh faktor usia. Jadi usia tua, walaupun tidak semua orang tua akan terjadi gangguan pendengaran, tetapi pada usia lanjut itu berpotensi untuk terjadinya apa, guys? Terjadinya penurunan fungsi dari saraf pendengaran. Jadi telinga tadi itu di dalamnya lagi itu masih ada organ penting lagi. Jadi ini ada rumah siput, kemudian ada saraf pendengaran ya, atau sensori neural. Di sini juga ada organ keseimbangan telinga. Jadi kalau terjadi penurunan fungsi saraf pendengaran ya pada usia lanjut, itu bisa terjadi gangguan pendengaran atau tuli gitu ya. Sehingga nanti perlu dilakukan beberapa pemeriksaannya untuk menentukan derajat ketuliannya atau derajat gangguan pendengarannya. Bisa ringan, sedang, berat, sangat berat. Sehingga solusinya apabila orang tersebut ingin mendengar kembali, itu biasanya bisa kita sarankan pemakaian alat bantu dengar. Sama seperti kayak kita atau saya ini pakai kacamata, karena mata saya kabur, saya pakai alat bantu untuk melihat, namanya kacamata. Nah, kalau telinga juga seperti itu. Kalau pada kasus yang dengan pengobatan tidak bisa membaik ya, jadi solusinya pakai alat bantu dengar. Oke ya. Oke, sekarang yang keempat. Kalau tadi kita bicara usia lanjut, sekarang kita bicara pada anak-anak. Coba kawan-kawan mungkin yang nanti lihat konten ini ya, pernah nggak lihat atau tahu, entah saudara, entah tetangga atau siapapun yang punya anak kecil yang harusnya seusia misalkan 1,5-2 tahun, yang harusnya teman sebayanya sudah bisa ngomong atau bicara, ternyata dia belum bicara, maka patut dicurigai bahwa anak tersebut mengalami gangguan pendengaran atau istilahnya kita sebut tuli kongenital atau tuli sejak lahir. Logikanya gini, guys. Jadi logikanya
logika berpikir kita, kalau kita atau anak bisa bicara, itu logikanya dia harus bisa mendengar, ya. Jadi kalau anak nggak bisa mendengar, sudah dipastikan dia akan terjadi gangguan berbicara. Walaupun gangguan bicara atau keterlambatan bicara itu tidak serta-merta disebabkan oleh faktor tuli sejak lahir atau gangguan pendengaran, tetapi patut dilakukan pemeriksaan apakah anak tersebut yang mengalami keterlambatan bicara itu mengalami gangguan pendengaran atau tuli atau enggak, ya. Jadi nanti ada beberapa pemeriksaan, nanti lebih detailnya kawan-kawan kalau apa namanya penasaran sama kasus tersebut, karena kasus ini banyak sekali dan apa ya, apa namanya, a few moments later, a few inches later, 2 hours later, 1 eternity later. Seringkali terjadi keterlambatan. Jadi akibat keterlambatan diagnosis atau menentukan si anak itu tuli sejak lahir, itu akan menyebabkan si anak tersebut mengalami ya pasti gangguan komunikasi, gangguan tumbuh kembang, gangguan perkembangan yang lain, termasuk ya nanti kalau di usia sekolah dia pasti tidak bisa sekolah di sekolah-sekolah umum, ya, jadi harus di sekolah khusus atau yang berkebutuhan khusus gitu ya. Jadi coba kali aja ada keluarganya, ada tetangganya, atau ada anaknya kawannya yang kok 2 tahun belum bisa ngomong ya, atau bahkan seringkali datang ke kami itu usia 3 tahun kok belum bisa ngomong ya dok ya. Aduh, sebenarnya sayang sekali kalau 3 tahun baru menyadari kalau anaknya tuli, ya, baru menyadari kalau anaknya belum bisa bicara. Ya, idealnya nih ya, kita bicara idealnya itu sejak bayi baru lahir harus kita cek pendengarannya normal atau enggak, karena itu nanti berhubungan dengan tumbuh kembang si anak tersebut. Oke ya, detailnya nanti next time kita bahas lagi ya. Jadi yang pertama kita ulangi lagi, gangguan pendengar disebabkan oleh satu apa tadi ya, satu tuli kongenital ya, tuli kongenital, aduh. Satu, sumbatan kotoran di liang telinga. 2, infeksi telinga tengah atau otitis media. 3, tuli pada atau faktor usia atau pada orang tua. 4, tuli pada anak baru, tuli pada tuli kongenital atau tuli sejak lahir. Ini yang kelima nih, guys. Ini kan kita di zaman milenial ya, artinya teknologi atau IT berkembang pesat, guys. Jadi ada salah satu gangguan pendengaran yang diakibatkan oleh kebisingan, ya. Kalau dulu kebisingan itu biasanya kasus-kasusnya terjadi pada pabrik-pabrik, pekerja pabrik. Di pabriknya itu suaranya bising di atas 80 desibel dan dia melakukan pekerjaan selama berjam-jam, ya, pada akhirnya saraf pendengarannya lelah, pendengarannya akhirnya berkurang atau terjadi gangguan sensorineural atau gangguan pendengaran akibat bising tersebut. Nah, sekarang kita tahu anak-anak zaman now itu rata-rata udah hampir banyak yang pakai atau yang pakai gadget ya, pakai gadget, sering dengerin musik, main game pakai headset, volumenya kenceng, main game dengerin musiknya berjam-jam. Bahkan seringkali pasien saya itu sambil tidur pun pakai headset dengerin musik sampai pagi. Aduh, itu kalau nggak diingatkan sejak sekarang sayang sekali, guys. Jadi sayangnya apa? Jadi itu akan menyebabkan dalam waktu yang ke depan, entah 5, 10, 20, 40 tahun ke depan udah dipastiin bisa tuli. Kalau nggak percaya coba aja. Oke ya. Sekian sharing kita pada kali ini. Jangan lupa
pastikan ada komen ya. Mana dari 5 kasus ini yang akan kita bahas lebih detail lagi ya, akan kita bahas lebih detail. Nanti apa yang kawan-kawan bisa atau mau tanyakan boleh tulis saja di komen, nanti akan kita siapkan jawaban untuk konten berikutnya. Sekali lagi jangan lupa, supaya channel ini bisa berkembang, jangan lupa di subscribe, loncengnya jangan lupa dipencet ya, biar nggak ketinggalan nanti ya kalau ada konten-konten berikutnya yang lebih menarik ya. Jangan lupa di like, subscribe, komen tadi ya, jangan lupa ya, and share. Oke, sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Oke, saiki closingmu bayangno. Enek tuyul mlebu.